Bismillah, makasih buat teman-teman yang udah ngirimin pertanyaan-pertanyaan tentang gamun atau gagal move on. Ini saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sebetulnya udah masuk banyak banget ya, ada ribuan. Maaf ya kalau saya cuma milih beberapa aja. Hari ini saya pengen jawab pertanyaan dari seorang temen. Dia nanya gini, Ustadz, kenapa move on itu cenderung susah dilakukan padahal udah diselingi dengan aktivitas padat? Kita mulai dari arti move on ya, dalam kajian Islam. Karena bisa jadi seseorang itu udah move on tapi dia ngerasa belum, atau dia belum move on tapi ngerasa udah move on gitu kan. Move on itu dalam Islam artinya bukan melupakan, bukan sembuh dari luka. Karena sembuh dari luka atau melupakan itu butuh waktu gitu. Tapi move on itu dalam Islam artinya ridho atau ikhlas menerima sebuah kenyataan. Nah, kalau kita bicara tentang ikhlas menerima sebuah kenyataan, ini berlaku buat masalah hubungan, berlaku dalam masalah pekerjaan atau apapun, termasuk musibah dalam hidup kita. Nerima ataupun ikhlas, ridho menerima kenyataan itu adalah tentang belajar yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita kepada takdir itu baik, insya Allah kita lebih berdamai dengan kenyataan. Jadi arti move on itu adalah ketika kita ridho, berdamai atau ikhlas dengan sebuah kenyataan dalam hidup kita yang kita kadang-kadang gak nyaman gitu. Siapa orang yang ridho atau bisa menerima ikhlas dengan setiap kenyataan pahit dalam hidup, sehingga ketika dia berdamai itu atau ikhlas, dia akhirnya bisa menerima hal itu sebagai sebuah takdir Allah. Lalu dia bisa melanjutkan hidup, dia bisa memulai sesuatu yang baru dan yang lebih baik setelahnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang percaya kalau semua yang udah terjadi itu pilihannya cuma dua. Pilihannya sabar, maka sabar itu ujungnya adalah kebaikan, atau pilihannya mengeluh, maka ujung dari keluh kesah itu adalah keburukan. Nah, jadi kita mau mengambil atau menerima sebuah kenyataan hidup kita sebagai orang yang sabar karena percaya bahwa semua itu takdir Allah, dan kalau saya sabar, Allah pasti mengganti keburukan dengan kebaikan dalam hidup saya. Dan ini butuh keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Atau kita menjadi orang yang terus larut dalam kesedihan, larut dalam rasa bersalah, larut dalam andai-andai, mengatakan seandainya atau jikalau dan seterusnya. Itu bagian dari niyahah, bagian dari berkeluh kesah. Sehingga kalau kita larut dalam keluh kesah, kita seperti menyakiti diri sendiri terus menerus gitu. Kayak kita udah terluka, terus lukanya masih dikorek-korek dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku. Nah, pilihan kita cuma dua itu, imma syakiran wa imma kafur, menjadi orang yang taat kepada Allah atau menjadi orang yang kufur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.